Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat ini Allah masih melembutkan hati kita, Allah meringankan langkah kita, dan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan sholat Jumat yang kita tunaikan siang ini menjadi sholat Jumat terbaik dari sekian banyak sholat Jumat yang pernah kita tunaikan. Dan kita berharap kepada Allah, semoga setiap langkah kita menuju ke masjid ini menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Dan setelah kita menunaikan sholat Jumat ini, ada perubahan yang nampak dalam kehidupan kita, yaitu perubahan dalam peningkatan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini kita sedang berada di bulan Sya'ban. Artinya tinggal beberapa hari ke depan kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang paling mulia, bulan yang sangat istimewa, yang tentu di dalamnya begitu banyak kebaikan yang Allah hadirkan. Sebelum kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tentu ada beberapa hal persiapan yang bisa kita hadirkan sebagai bentuk penyambutan terbaik saat kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dan di antara bekal atau persiapan yang perlu kita hadirkan di antaranya adalah bekal spiritual. Bekal bagaimana caranya kita menghadirkan hati, menghadirkan diri kita untuk semakin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan siap bertemu dengan bulan suci Ramadan. Setidaknya ada 4 bekal spiritual yang bisa kita hadirkan untuk persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, persiapan untuk merasa bahagia dan senang bertemu dengan bulan suci Ramadan. Disebut dengan tarhib Ramadan. Rahaba yurahibu tarhiban. Senang, bahagia dengan akan datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa kita harus senang? Ini pertanyaannya. Kenapa kita harus bahagia? Allahu Akbar. Maka jawabannya, karena di bulan suci Ramadan Allah siapkan banyak sesuatu yang istimewa kepada kita. Kata Nabi SAW dalam satu hadisnya, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa khuliqat abwabun nar, wa sufidatis syayatin." Ketika datang bulan suci Ramadan, maka dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu syaitan. Ketika Ramadan, pintu surga dibuka. Ketika Ramadan, pintu neraka ditutup. Ketika Ramadan, syaitan dibelenggu. Bukan hanya itu, dalam keterangan yang lain Nabi SAW menyampaikan, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban,
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, maka diampuni dosanya yang pernah dia lakukan terdahulu. Allahu Akbar. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan, diampuni dosa-dosa. Bahkan bukan hanya itu, Allah akan melipat gandakan setiap pahala kebaikan yang akan kita lakukan nanti di bulan suci Ramadan. Maka tiada hati yang perlu kita hadirkan di bulan Sya'ban ini kecuali kita berbahagia, tarhib dengan datangnya bulan suci Ramadan. Walaupun tentu kondisi kita hari ini masih menghadapi pandemi COVID-19. Boleh jadi ada di antara kita yang kondisi ekonominya masih sulit, masih susah, dan apapun itu keadaannya, kalau bisa hadirkan sikap berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Boleh jadi bulan suci Ramadan itu yang akan datang kepada kita menjadi obat dari penyakit yang barangkali sudah kita hadapi saat ini. Ini yang pertama. Yang kedua, bekal spiritual yang bisa kita hadirkan adalah banyak berdoa agar disampaikan dengan bulan suci Ramadan. Kita tidak ada yang punya kepastian apakah kita semua akan berjumpa dengan Ramadan atau tidak. Walaupun tinggal menghitung hari, boleh jadi tinggal 17 hari lagi atau 16 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tapi kita tidak punya kepastian apakah usia kita sampai atau tidak. Maka banyak berdoa dari sekarang. Para ulama seringkali mengajarkan kepada kita dari bulan kemarin, di bulan Rajab kita sudah banyak berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Atau barangkali doa yang lain yang sering kali dibacakan oleh para sahabat. Allahumma salimni ila Ramadan wa salim Ramadan alaihi wa tasallimhu minni mutaqabbala. Ya Allah, berikan keselamatan kepadaku untuk bisa sampai kepada bulan suci Ramadan. Dan itu harus kita hadirkan, ucapkan, bisikkan, lafazkan minimal setelah sholat. Jadi khatib nitip, mumpung di bulan Sya'ban, setelah selesai sholat, selipkan doa agar kita disampaikan ke bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kalau seandainya usia kita tak sampai dengan bulan suci Ramadan, tapi kita berharap berjumpa dengan Ramadan, kita mendapatkan pahala yang sama walaupun kita tak berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Yang kedua, banyak berdoa. Yang ketiga, yang bisa kita hadirkan di bulan Sya'ban ini untuk bertemu dengan Ramadan adalah banyak membersihkan diri dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu sekalian untuk menuju ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya seperti luas langit dan bumi, bahkan lebih luas daripada itu, yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di ayat selanjutnya Allah melanjutkan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang gemar berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit, dan mampu menahan marah dan juga memaafkan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Apa maknanya? Di bulan Sya'ban ini banyak bersihkan diri dengan bertobat dari setiap kesalahan di hadapan Allah, dan banyak bersihkan hati dengan memaafkan orang lain yang boleh jadi pernah kita berbuat salah atau orang lain berbuat salah kepada kita. Ayo, jika 11 bulan ke belakang atau 10 bulan ke belakang begitu banyak dosa dan maksiat kita yang sudah kita lakukan, maka di bulan Sya'ban ini banyak minta ampun kepada Allah. Begitupun seterusnya dalam hubungan kita dengan manusia. Kalau ada seorang anak yang mungkin pernah menyakiti hati orang tuanya,
pernah menyinggung perasaan orang tuanya, maka sebelum kita berjumpa dengan Ramadan, hubungi orang tuanya, minta maaf sama orang tua, agar kemudian kita bisa mendapatkan kebaikan nanti di bulan suci Ramadan. Kalau ada rumah tangga, suami istri, yang boleh jadi sebagai suami kita belum bisa menghadirkan kebahagiaan kepada istri kita, maka sebelum kita berjumpa Ramadan, ayo saling memaafkan dengan pasangan hidup kita. Kalau ada orang tua yang punya anak, yang boleh jadi selama 10 bulan ke belakang ini, sekolah kita mungkin di rumah, boleh jadi ada kata-kata kita yang menyakiti anak-anak kita, ada marah kita yang tidak terbendung, ada kesal kita yang barangkali tidak terbendung, maka di bulan Sya'ban ini banyak saling memaafkan di antara keluarga kita. Karena kita berharap agar saat nanti Ramadan kita benar-benar masuk dengan keadaan hati yang bersih dan diri yang bersih. Ingat, innallaha thayyibun wallahu la yuqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik-baik. Oleh karena itu, ayo kita masih ada waktu di bulan Sya'ban ini, hadirkan hati yang bersih, diri yang bersih, dengan banyak bertobat dan memaafkan di antara kita semua. Dan yang terakhir, bekal yang tidak kalah penting, bahkan ini menjadi inti dari bekal kita adalah memperbanyak amal selama bulan Sya'ban. Nanti di Ramadan kita diperintahkan, diwajibkan untuk berpuasa. Maka di bulan Sya'ban perbanyaklah puasa sunnah. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa sunnah yang paling banyak kecuali dilakukan di bulan Sya'ban. Senin, Kamis silakan. Minimal ayyamul bid, besok kebetulan tepat hari Sabtu, Ahad, Senin 13, 14, 15 puasa ayyamul bid, ayo diperbanyak. Atau misalnya mohon maaf, kalau yang masih punya hutang dari puasa Ramadan yang lalu, coba dibersihkan, coba dirapikan. Kita masih ada waktu sekitar 17 hari lagi ke depan untuk membersihkan semua hutang-hutang puasa. Ayo perbanyak puasa sunnah. Agar apa akhirnya? Agar saat nanti kita berjumpa Ramadan, kita tidak kaget, kita tidak shock, karena kita sudah membiasakan diri dengan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Selain amalan puasa sunnah, perbanyak sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Mohon maaf jika ada di antara hadirin yang 10 bulan ke belakang jarang sholat tahajud, jarang sholat qiyamul lail, maka coba di bulan Sya'ban hadirkan itu, agar kemudian nanti ketika Ramadan kita ada sholat tarawih, kita akan bisa siap dan sudah terbiasa dengan sholat qiyamul lail. Dan yang kalah penting adalah memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Para ulama itu jika dia punya target di Ramadan khatam 6 kali, maka di bulan Sya'ban minimal khatam setengah dari target yang ditentukan. Jadi kalau targetnya 6 kali khatam, maka setidaknya di bulan Sya'ban harus khatam 3 kali. Maka ayo, yang boleh jadi kita belum sempat membaca Al-Quran, belum sempat membuka Al-Quran, ini kesempatan emas agar saat nanti ketika Ramadan kita sudah siap dan kita bisa menyambut Ramadan dengan penuh kebaikan. Satu, berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Yang kedua, banyak berdoa agar kita sampai dengan bulan suci Ramadan. Yang ketiga, banyak bertaubat, minta ampun dan bersihkan hati untuk bertemu dengan Ramadan. Dan yang keempat, memperbanyak amal di bulan Sya'ban agar kita terbiasa nanti di bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah, usilafi wa iyyakum bittaqwallah. Faqad batal taqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shallallahul alaihi amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, hidup kita di dunia ini tidak lama, sebentar.
berapa banyak saudara kita, tetangga kita, teman kita yang boleh jadi Ramadan tahun lalu masih bersama dengan kita, tapi hari ini sudah tidak lagi bersama dengan kita. Boleh jadi kita pun demikian. Maka tiada sikap terbaik dari mereka orang beriman yang paling cerdas dalam hidupnya kata Nabi, kecuali setiap detik letak dalam hidupnya dia siapkan untuk mengingat kematian dan banyak mempersiapkan bekal dengan kematian. Oleh karena itu, hidup di dunia ini bukan untuk hidup. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itulah awal kehidupan yang benar. Semoga bulan Sya'ban yang hari ini kita lalui dan nanti bulan depan kita berjumpa dengan Ramadan, kita bisa siapkan amalan-amalan terbaik kita agar bisa menutupi semua kekurangan kita di masa lalu. Agar bisa menutupi kekurangan kita di masa lalu. Maka kalau ingat dua pesan ini, kalau ada di antara hadirin sekalian yang hari ini masih diberikan kesempatan usia oleh Allah, ingat dua hal. Satu, boleh jadi karena dosa kita masih banyak, sehingga Allah berikan kesempatan usia kepada kita agar di sisa usia ini kita banyak bertobat minta ampun kepada Allah. Atau yang kedua, boleh jadi karena amal kita, sehingga Allah berikan kesempatan usia kepada kita agar di sisa usia ini kita banyak menyiapkan amal terbaik untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, teruslah berbuat baik, teruslah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah di jalan Allah. Karena orang-orang yang istiqomah di jalan Allah lah yang akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Kata Allah dalam Al-Quran di surat Al-Istiwa ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang qalu, yang mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di jalan Allah. Mereka teguh di jalan Allah. Mereka taat di jalan Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan ada malaikat yang turun kepadanya seraya mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wahai kau yang istiqamah, wahai kau yang teguh di jalan Allah, jangan takut, jangan sedih, dan sampaikan kabar gembira kepada mereka. Apa itu? Surga yang Allah janjikan untuk mereka yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, selagi kita masih diberikan kesempatan usia oleh Allah, jangan sia-siakan usia kita. Kalau usia kita yang dulu banyak kita sia-siakan, maka jangan sia-siakan usia kita yang akan datang. Semoga kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir Jumat ini, mari sama-sama kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa-doa kita di hari Jumat ini menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadi al-hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mohon kepada-Mu ya Allah, siapapun di antara kami yang hadir hari ini, yang dulu bersalah ucap, yang banyak dosa-dosa, yang sering berbuat maksiat, kami mohon kepada-Mu ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan pertemuan kami yang ini
kecuali mengumpulkan semua kesalahan kami. Ighfir lana ya Allah, ighfir lana ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terang, dari mulai dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja. Allah ya Allah, kami yang banyak dosa ini memohon kepada-Mu ya Allah, ampuni kami semua ya Allah, sehingga mengizinkan kami masuk ke bulan suci Ramadan lagi dalam keadaan bersih, dalam keadaan diri yang barangkali Engkau lakukan dosa kami semua ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah, Tuhan, perbaiki hidup kami ya Allah, perbaiki iman kami ya Allah, perbaiki Islam kami ya Allah, perbaiki ibadah kami ya Allah, perbaiki amal soleh kami ya Allah, perbaiki akhlak kami ya Allah, agar kami semakin dekat dengan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka ya Allah ya Allah, kami mohon yang hadir saat ini, sampaikan kami semua ke bulan suci Ramadan, sampaikan kami semua ke bulan suci Ramadan, sampaikan kami semua ke bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan, Allahumma sallimna ila Ramadan, Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah ya Allah, siapapun di antara kami yang hadir membawa banyak masalah, banyak persoalan, banyak kesulitan, kami mohon kepada-Mu ya Allah, tunjukkan jalan keluar terbaik atas semua kesulitan hidup kami ya Allah. Sungguh kami hanya bersandar kepada-Mu ya Allah, kami berharap kepada-Mu ya Allah, berikan kekuatan kepada hati kami, berikan ketenangan kepada hati kami, agar kami betul-betul hidup kami dalam keadaan baik, makin baik, lebih baik, dan semakin baik di hadapan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Ya Allah ya Allah, kami semua masih menghadapi pandemi COVID-19. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, jaga kami semua ya Allah, lindungi kami semua ya Allah, hindarkan sesuatu yang berbahaya dalam kehidupan kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama', wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma inna na'udzu bika minal marad wal junun wal juzam wa min sayyi'ati al-a'mal. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Allah, kabulkan doa kami, ijabah semua permintaan kami, dan berikan yang terbaik untuk semua harapan hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Yarzuqukum la'allakum tadhakkarun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.